Assalamualaikum, selamat datang di channel Anissa Warismi. Di video kali ini aku mau bikin skippy cookies. Ini tuh enak banget dan gampang banget cara buatnya karena tanpa mixer dan cuma diaduk-aduk aja. Untuk tekstur cookiesnya ini sangat garing, renyah tapi bukan yang keras ya. Dan untuk rasanya sendiri manis, rasa kacangnya juga berasa. Cocok banget buat ngisi toples lebaran, apalagi dengan bentuknya yang unik dan cantik. Ini sangat layak buat ide bakulan. Sekarang langsung aja ke cara pembuatannya. Yang pertama kita siapkan wadah atau bowl yang bersih dan kering. Kemudian kita masukkan sebanyak 200 gram minyak goreng. Tambahkan setengah sendok teh garam supaya rasa manis dan gurihnya lebih balance. Kemudian kita ayak sebanyak 180 gram gula halus. Di sini gula halusnya kita ayak supaya teksturnya lebih halus dan lebih gampang pas kita aduk. Nah, ini gula halus tuh biasanya tuh kan bergerindil kayak gini ya. Jadi harus kita ayak dulu supaya lebih gampang proses pengadukannya. Selanjutnya, tambahkan dengan 250 gram selai kacang. Aku pakai yang Skippy atau teman-teman bisa pakai selai kacang merek yang lainnya. Dengan menggunakan selai kacang seperti ini akan mempermudah pekerjaan kita dalam membuat cookies. Dan juga ini tuh tanpa butter teman-teman. Jadi cuma pakai minyak aja. Nanti cookiesnya tuh hasilnya bakalan gurih, renyah, pokoknya enak banget. Aduk sampai semua bahannya tercampur rata. Di sini aku aduknya pakai spatula aja. Nah, kalau udah halus dan tercampur rata, langkah selanjutnya kita akan menambahkan 500 gram tepung terigu protein sedang. Sama seperti gula halus tadi, tepungnya juga kita ayak supaya nggak bergerindil, jadi nanti proses pengadukannya lebih cepat dan mudah. Tepungnya sendiri aku tambahkan secara bertahap, jadi ini tahap yang pertama. Udah aku ayak dulu, kemudian di sini aku aduk pakai spatula sampai agak tercampur. Nah, kalau udah agak tercampur, baru aku tambahkan sisa tepungnya lagi. Nah, ini gampang banget ya cara buatnya. Tinggal kita masukin aja bahan-bahannya, kemudian kita aduk pakai spatula. Dan pengadukannya ini nggak perlu yang terlalu sampai diulen ya teman-teman. Jadi cukup diaduk aja sampai tercampur rata. Nah, kalau udah mulai susah nih diaduk pakai spatula, ini bisa kita hentikan dulu proses pengadukannya. Kemudian bisa lanjut kita aduk manual dengan menggunakan tangan yang bersih. Nah, di sini lanjut mau aku aduk pakai tangan. Ini tanganku udah aku cuci bersih, kemudian udah aku keringkan. Ini diaduk sampai tercampur rata aja dan teksturnya menjadi kalis, tapi kalau disentuh ini sangat lembut ya. Jadi gampang banget nanti pas dibentuk. Teksturnya seperti ini, lembut dan kalis. Kalau misalnya tekstur teman-teman masih terlalu lembek, bisa ditambahkan tepung terigu protein sedang lagi sekitar 20 gram. Kemudian di sini udah aku siapin plastik HDPE ukuran besar dan juga bingkai cookies. Kemudian kita letakkan adonan cookies di tengah-tengahnya. Kemudian kita tutup lagi dengan plastik HDPE dan kita gilas sampai ketebalannya sesuai dengan bingkai cookies. Nah, kalau kita pakai bingkai cookies seperti ini, nanti ketebalan cookies kita akan seragam ya. Ini ketebalannya sekitar 1 cm. Kalau misalnya teman-teman gak ada bingkai cookies, bisa digilas manual. Dikira-kira aja untuk ketebalannya sekitar setengah sampai 1 cm. Kalau gilasannya udah cukup rata, selanjutnya bisa kita buka plastik HDPE yang berada di permukaan cookies. Di sini udah aku siapin cookie cutter. Cookie cutternya akan aku celupkan ke dalam tepung terigu supaya nanti pas dicetak gak terlalu lengket. Langsung kita cetak aja di atas adonan, kemudian kita ambil hasil cetakannya. Untuk bentuk cetakannya sendiri ini bebas ya teman-teman, bisa pakai bentuk love, bulat, ataupun yang lonjong. Adonan yang udah kita cetak ini bisa kita pindahkan di atas loyang yang udah dialasi pakai baking paper atau disemprot pakai easy spray ataupun dioles pakai Carlo. Lakukan hal yang sama atau kita cetak dengan menggunakan cookie cutter ya adonannya sampai semua adonannya habis. Setelah semua adonan dicetak, ini kita kumpulkan lagi di tengah-tengah. Kita satukan, kemudian kita padatkan. Setelah terkumpul di tengah-tengah seperti ini atau setelah dipadatkan, ini bisa kita tutup lagi pakai plastik HDPE, kemudian kita gilas kembali sampai ketebalannya sesuai dengan bingkai cookies yang kita gunakan. Nah, setelah digilas, ini bisa kita cetak seperti tadi ya. Di sini hasil cetakannya udah aku letakkan di atas loyang yang udah aku semprot pakai easy spray. Supaya kelihatan lebih cantik, di bagian tengah-tengahnya mau aku lubangin pakai sepuit yang ukurannya kecil. Di sini sepuitnya nggak perlu dioles atau ditabur dengan tepung terigu, jadi sepuit yang kering aja kita letakkan atau kita cetak di tengah-tengah, kemudian kita ambil.
Hasil sisa bagian tengahnya bisa dikumpulkan lagi dan bisa dicetak lagi. Untuk bahan olesannya di sini aku pakai 2 kuning telur yang aku tambahkan dengan setengah sendok teh minyak goreng. Setelah diaduk rata, kemudian kita oleskan di atas permukaan adonan cookies. Kita oleskan secara merata, ini olesan yang pertama. Nanti setelah agak kering, baru aku akan oles untuk yang kedua kalinya. Setelah olesan pertama selesai, ini aku tunggu dulu sampai agak kering, kemudian aku tambahkan lagi untuk olesan yang kedua. Sebenarnya untuk olesannya bisa 1 kali oles aja, tapi di sini aku mau 2 kali oles supaya warnanya lebih cantik. Setelah aku oles sebanyak 2 kali olesan, selanjutnya di salah satu sisinya aku tambahkan dengan kacang tanah yang udah dicincang. Kacang tanah cincangnya ini aku beli jadi ya, jadi lebih praktis dan lebih gampang. Setelah kita tambahkan topping kacang tanah cincang ini, selanjutnya adonan cookies sudah siap untuk kita panggang. Tapi sebelumnya pastikan dulu oven sudah dipanaskan selama kurang lebih 5-10 menit supaya suhu dalam ovennya stabil. Aku letakkan adonan di rak paling bawah, kemudian di sini akan aku panggang dengan suhu kurang lebih 140 derajat Celcius selama 40-50 menit atau sampai matang atau sampai bagian permukaannya berwarna kuning keemasan. Di sini untuk apinya aku pakai api atas bawah dan kipasnya dimatikan supaya suhunya lebih stabil. Buat yang pakai oven tangkring, gunakan api sedang cenderung kecil dan dipanggangnya selama kurang lebih 50 menit atau sampai matang. Dan ini dia, Skippy cookiesnya udah jadi, dari penampakannya aja udah kelihatan cantik dan menarik banget. Warna dari permukaannya ini aku suka banget, warnanya keemasan, ditambah lagi ada topping kacang tanah cincang yang bikin tambah cantik. Pas keluar dari oven, aroma cookies ini tuh wangi banget, aroma kacangnya tuh sangat kuat meskipun kita cuma pakai selai kacang. Sekarang kita review sama-sama, dilihat dari tampilannya aja, udah kelihatan cantik dan menarik. Dengan suhu pemanggangan 140 derajat Celcius dan waktu pemanggangan 50 menit, ini menurutku kematangannya udah sangat pas. Bagian dasarnya sedikit berwarna kecoklatan dan permukaannya berwarna kuning keemasan. Pas aku gigit, ini teksturnya sangat renyah. Begitu masuk mulut, teksturnya tuh langsung lumer gitu, dan ini renyahnya itu bukan renyah yang keras. Renyahnya tuh ringan, crunchy, dan sangat ngeprul. Untuk rasanya, ini beneran best banget. Jadi rasanya ini manis, rasa kacangnya juga berasa banget, kemudian ada sedikit rasa gurih mungkin dari garam dan juga dari selai kacangnya. Intinya perpaduan rasa manis, gurih, dan juga rasa kacangnya ini sangat balance dan sangat pas. Dilihat dari potakannya aja udah kelihatan banget teksturnya ini sangat renyah, tapi renyahnya ini bukan renyah yang keras. Resepnya ini beneran sangat recommended, wajib banget dicoba. Cocok banget buat ngisi toples lebaran, bisa juga buat hampers atau bisa juga buat ide bakulan. Cara buatnya menurutku sangat gampang karena kita nggak perlu pakai mixer, cuma diaduk-aduk aja pakai spatula, udah jadi cookies yang seenak ini. Nah, gimana? Tertarik nggak buat cobain Skippy cookies ini? Jujur, aku suka banget sama resep ini dan semoga teman-teman juga suka ya. Dan mungkin segitu dulu resep dan tutorial yang bisa Umi sampaikan. Semoga bisa dipahami dan dimengerti. Terima kasih udah nonton videonya. Wassalamualaikum, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selalu sajikan masakan yang enak dan sehat untuk keluarga tercinta. Selamat mencoba di rumah.